Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Yuda Prasetyo dari UPBJ Jakarta dengan NIM 044918581. Nantinya data yang harus ditampilkan adalah time atau waktu dan juga suhu. Pertama-tama saya akan membuat proyek baru Ionic-nya terlebih dahulu dengan Vue sebagai framework-nya. Kemudian bahasa pemrogramannya saya akan menggunakan TypeScript. Saya akan install dulu Ionic-nya. Di sini saya sudah berhasil untuk install Ionic-nya. Selanjutnya saya akan memilih framework Vue. Maaf karena tadi koneksi sempat terhenti, maka saya merubah dengan cara melakukan npm install langsung secara manual di folder terkait. Baik, kita lanjut. Di sini berhasil terbuka untuk server Ionic-nya. Baik, berikut ini adalah struktur project dari Ionic App yang baru saja kita buat. Dalam folder src ini terdapat beberapa bagian penting. Di antaranya adalah app.vue, main.ts, kemudian ada folder router yang berisi konfigurasi root, dan folder views yang berisi halaman-halaman seperti homepage.vue. Per tugas ini, saya akan menambahkan satu halaman baru di dalam folder views ini, yang akan digunakan khusus untuk menampilkan data cuaca dari API ini. Baik, berikut ini adalah API-nya. Pada hourly terdapat dua array utama, yaitu time dan juga temperatur. Indeks pada kedua array ini adalah berpasangan, artinya time atau I berpasangan dengan temperatur sebagai data untuk jam ke I. Informasi ini yang nantinya akan saya gunakan dalam struktur objek di aplikasi yang saya buat. Di konfigurasi router ini, saya akan menambahkan pet cuaca yang akan memuat komponen cuaca page.vue yang nanti akan saya buat. Di sini saya sudah menambahkan pet cuaca yang akan memuat komponen cuaca page.vue secara lazy load. Dengan demikian, ketika pengguna mengakses cuaca, aplikasi akan menampilkan halaman cuaca yang berisi data dari API. Selanjutnya saya harus memodifikasi halaman homepage default dari Ionic ini. Berikut ini adalah halaman homepage yang sudah saya modifikasi
agar sesuai dengan konten yang kita perlukan, yaitu menampilkan data cuaca. Di sini terdapat judul aplikasi cuaca Jakarta dan juga ada sebuah tombol Ionic button dengan router linknya cuaca. Tombol ini akan memudahkan pengguna untuk berpindah ke halaman cuaca yang berisi list waktu dan juga suhu dari API. Selanjutnya saya perlu membuat file baru di view sini, yaitu cuaca page.view. Berikut ini adalah file cuaca page.view yang telah saya buat. Di sini saya akan jelaskan secara singkat. Pada bagian paling atas untuk template ini terdapat text, ion page, header dan juga ion toolbar yang digunakan untuk membuat struktur halaman standar untuk Ionic. Judul halaman ini saya buat menjadi perakiraan cuaca Jakarta. Selanjutnya di bagian ion content, saya menggunakan 3 kondisi utama dengan fungsi kondisional milik view, yaitu VIF loading yang menampilkan spinner ketika data sedang loading atau sedang dimuat. Kemudian error, else if error, jika pemanggilan API gagal maka ini adalah message-nya. Kemudian else-nya yaitu menampilkan data cuaca jika berhasil tampil dari API. Untuk menampilkan datanya, saya menggunakan ion list dan juga ion item di sini. Setiap item menampilkan waktu pengukuran dan juga suhu yang diambil dari data API. Selanjutnya kita masuk ke bagian script setup ini. Di sini saya mengimpor fungsi-fungsi dari view seperti ref, onMounted, dan juga compute, serta berbagai komponen Ionic seperti ion list, ion item, dan juga ion spinner. Saya juga membuat sebuah interface bernama hourly weather yang terdiri dari 2 properti, yaitu time dan temperatur. Time ini tipe datanya string, temperatur tipe datanya number. Interface ini memastikan data yang kita olah memiliki tipe yang konsisten. Kemudian di sini ada state reactive-nya. Ini data untuk menampung list cuaca. Kemudian is loading untuk status loadingnya. Error untuk menyimpan pesan, error jika terjadi masalah. Ketiga variabel ini akan otomatis mengubah tampilan halaman ketika nilainya berubah, sesuai dengan konsep reaktif yang ada di view. Selanjutnya adalah proses pengambilan data dari API. Pengambilan data atau fetch dari data dari API ini saya lakukan secara asinkronus menggunakan async dan await. Fetch ini akan mengambil data cuaca Jakarta berdasarkan koordinat latitude dan longitude. Jika fetch berhasil, maka data JSON akan disimpan dalam variabel JSON untuk diproses lebih lanjut. Setelah JSON diterima, saya mengambil 2 array utama, yaitu JSON hourly time dan JSON hourly temperature. 2 array ini saya gabungkan menggunakan pengulangan atau for loop, karena setiap indeks menunjukkan waktu dan suhu yang berpasangan. Setiap pasangan saya ubah menjadi objek dengan struktur seperti ini, time dan temperature. Kemudian seluruh objek dimasukkan ke dalam array combine. Hasil penggabungan akhirnya disimpan ke data value ini, sehingga view akan otomatis memperbarui tampilan. Kemudian untuk meningkatkan user experience atau pengalaman pengguna, saya menambahkan loading spinner dan juga error handling. Proses fetch dibungkus menggunakan try catch. Jika terjadi kesalahan seperti kondisi terputus,
Pesan error akan disimpan ke dalam error value dan ditampilkan ke dalam layar. Pada blok finally, variable is loading diset menjadi false sehingga tampilan bisa berganti dari spinner ke data atau pesan error. Kemudian agar datanya terlihat lebih rapi, saya membuat compute. Sekarang saya akan mendemonstrasikan menjalankan aplikasi yang sudah saya buat ini. Masukkan perintah iRecserve-nya dulu. Halamannya terbuka. Ini adalah halaman home yang berisi button lihat cuaca Jakarta ini. Jika saya klik tombol ini, maka akan direct ke halaman cuaca page .view yang tadi sudah dibuat. Di sini akan saya coba klik. Apakah datanya tampil? Ada loading handlernya. Berikut ini adalah data yang berhasil saya tampilkan dari API. Di sini semua datanya tampil. Totalnya ada 168 data. Melalui praktik ini saya dapat menyimpulkan aplikasi yang saya buat berhasil mengambil data cuaca Jakarta dari API OpenMeteo menggunakan fetch. Struktur data berupa dua array paralel, time dan temperatur. Dapat saya olah menjadi array objek hourly weather sehingga mudah untuk ditampilkan. Tampilan list sederhana dengan Ionic dan V sudah cukup nyaman dibaca dan sesuai dengan permintaan tugas. Di sini saya tidak membatasi data menjadi 10, saya tampilkan semua sehingga tampil semua datanya, yaitu total ada 168 data. Demikianlah penjelasan saya mengenai tugas praktik 2 kali ini. Terima kasih kepada Bapak ataupun Ibu tutor yang sudah menyaksikan, juga teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.